Selamat malam Tech People, terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di acara Sapiens Lightning Talk atau yang disebut dengan SLT. Ya, jadi XLT ini adalah acara yang biasa dilaksanakan oleh Sapiens setiap hari Kamis jam 18.00, di mana live ini kita akan menceritakan terkait dengan topik-topik yang berkaitan dengan teknologi tentunya, dan dalam 30 menit ke depan kita ada topik yang sudah kita siapkan bersama. Mungkin saya perkenalkan, saya Ahmad Syanuri atau biasa dipanggil dengan Mamet gitu ya. Posisi saya di sini sebagai seorang project manager untuk Sapiens, dan di sebelah saya ada Mas. Saya Radik Senggarmana, biasa dipanggil Radik. Saya Head of Product Development di Sapiens. Oke, topik sore hari ini kita akan mengulas terkait inside the minds of project manager and product managers, Mas Mamet. Oke, mungkin kita dan product manager. Ya, betul. Jadi mungkin topik sore ini kita bahas yang ringan-ringan aja ya. Mungkin nanti akan sedikit dalam gitu di tengah. Nanti kita juga akan jawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang udah join di Instagram Live sore hari ini. Mungkin langsung saya mulai tanya kita bahas dulu bagian project management dulu kali ya Mas Mamet ya. Baik. Oke, mungkin bisa didefinisikan sebenarnya project itu apa sih itu? Oke, mungkin kita sering ya dengar apa itu kata project gitu ya. Ya. Berkali-kali mungkin dalam industri kita di IT atau di industri lain seperti konstruksi dan lain-lain. Itu sering sekali mendengar kata project. Project itu sederhana secara definisi. Ya. Mungkin kita bisa garis bawahi adalah project itu adalah satu kegiatan yang dilakukan secara temporary. Temporary itu apa? Artinya ada start dan end. Kemudian ada sesuatu yang dihasilkan. Apa itu? Ada produk, ada service ataupun result. Nah, itu definisi mungkin secara definisi ya daripada project itu sendiri. Apa itu project management? Project management itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan knowledge, kemudian skill set, kemudian tools dan teknik untuk bisa mendeliver project itu sendiri gitu ya. Dimana requirement dari project itu adalah, mungkin contoh yang paling sederhana adalah business case. Bagaimana kita bisa memberikan solusi terhadap case-case bisnis yang dihadapi oleh customer kita. Itu mungkin salah satunya. Oke. Prosesnya itu sendiri seperti apa ya prosesnya kalau kita bicara project manajemen? Project management sendiri mungkin kalau kita sering dengar gitu ya, ada yang dinampakkan sebagai project approach. Nah, project approach itu ada terdiri dari tiga hal atau tiga tipe. Tipe pertama itu adalah prediktif. Prediktif itu mungkin teman-teman sering dengar kata waterfall. Nah, waterfall itu dulu kala tuh udah sering kali waterfall itu kita sebut sebagai traditional. Traditional project management ya berarti ya. Nah, traditional approach di mana setiap pekerjaan atau aktivitas kita dalam mendeliver sebuah kegiatan project itu sifatnya adalah sequential. Kita bertahap, mulai dari, mungkin kita bisa kasih contoh misalnya mulai dari fase pre-project, kemudian masuk ke dalam fase design, kemudian masuk ke dalam fase development, kemudian deployment, testing, sampai kepada go live. Nah, itu mungkin proses yang sederhana. Nah, kemudian yang kedua itu ada agile, di mana project management mengenal istilah agile juga ya? Ada. Oke, tidak cuma di produk ya, ternyata project juga bisa di-agile-kan. Mungkin bisa kita katakan itu adalah approach yang kekinian. Karena project management itu sendiri terus berkembang seiring waktu, kemudian merespon terhadap tantangan yang ada saat ini, di mana kecepatan menjadi salah satu prioritas. Makanya temukanlah agile. Mungkin kalau bertanya apa bedanya agile dengan prediktif gitu atau waterfall. Kalau waterfall itu upfront define. Apa saja yang di-define? Planningnya. Apa saja cost-nya? Apa saja scope-nya? Kemudian resource-nya itu di-define terlebih dahulu untuk menghasilkan deliverables. Artinya sudah di-define lebih dulu. Nah, kemudian sedangkan agile itu tidak mengenal itu, tapi dia sifatnya lebih fleksibel. Artinya ada scope yang fleksibel, ada cost yang fleksibel di sana. Nah,
Itulah bedanya. Nah, ada yang terakhir adalah hybrid. Itu adalah gabungan. Ya. Jadi ada beberapa case di mana memang project itu bisa diterapkan menggunakan dua metode sekaligus. Kombinasi antara prediktif atau waterfall dengan agile. Nah, ini kita namakan sebagai oke. Tadi menyinggung istilah bahwa sebenarnya cost-nya juga fleksibel nih gitu kan. Nah, itu berarti dari sisi stakeholder-nya mesti aware ya terkait misalnya penggunaan. Jadi emang ada pro cons terhadap implementasi project yang dilakukan agile. Tapi biasanya kalau tradisional kan ini dia sudah biasanya udah ngelok scope ya, scope-nya udah di-lock, ada harus mendeliver item 1, 2, 3 ini, terus time frame-nya juga udah dijelas gitu kan, 5 bulan harus achieve ini gitu kan, kalau enggak berarti one prestasi lah, seperti kayak gitu. Nah, itu memang harus disepakati di awal, dan kita memang untuk menentukan approach daripada project management itu sendiri, kita harus melihat complexity daripada projectnya, kemudian ekspektasi dari customer yang akan seperti apa. Kalau kita menginginkan speed, menginginkan value lebih awal, otomatis kita bisa memilih agile approach sebagai salah satu pendekatan yang digunakan. Oke. Kalau kayak gitu berarti cost structure-nya bakal seperti apa ya? Biasanya kalau untuk project implement standar kan ya kita hitung manpower kita lakukan berapa lama plus mungkin cost-cost yang lain, mungkin cost travel, accommodation, pembelian perangkat, extra kayak gitu kan. Nah, kalau cost budgeting untuk yang agile ini bakal seperti apa nih, Mas Mamet? Untuk beberapa case itu memang harus disepakati. Ada salah satu contoh mungkin yang bisa kita pakai adalah bucket manage. Bucket manage itu adalah di mana customer itu bisa membeli bucket manage. Misalnya dalam 1 tahun kita beli 200 manage. Katakanlah seperti itu ya. Kemudian dari situ ini adalah merespon di mana ketika nantinya terjadi perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan. Ini sering terjadi pada proyek-proyek mungkin yang aplikasi di mana memang aplikasi sendiri, terutama aplikasi-aplikasi yang ke customer langsung atau B2C, di mana mereka menginginkan perubahan gitu ya. Contoh misalnya ada perubahan atau improvement atau tambahan feature di mana ini merespon kondisi market yang dinamis. Maka diterapkanlah perubahan itu tanpa kita sebetulnya tidak aware di depannya. Karena kondisi ini adalah kondisi yang dinamis, tanpa kita bisa memprediksi. Nah, artinya bucket manage ini bisa dipakai. Kemudian kalau bucket manage habis, nanti mungkin bisa di top up gitu. Itu salah satu strategi, mungkin salah satu strategi yang mungkin kita bisa terapkan gitu ya dalam project yang sifatnya agile. Nah, kalau prediktif itu semua sudah dikunci di depan gitu ya. Jadi apapun yang terjadi gitu ya, maka kondisi cost itu bisa jadi tidak bisa dirubah, terkecuali kita bisa melakukan change request atau CR lah, perubahan terhadap baik itu scope, kemudian cost ataupun schedule, dan ini memang harus kita sampaikan sebelum project itu dimulai. Begitu sih. Oke. Nah, menarik. Jadi ada pertanyaan. Bedanya project mindset and product mindset apa ya? Ini kayaknya saya belum ke produk, jadi mungkin menunggu dulu ya. Pertanyaan ini mesti ditunggu dulu nih, karena saya harus ke bagian produk, nanti baru kita jawab. Kita simpan dulu ya pertanyaannya. Sebelum lanjut, kecuali kalau ada yang bertanya langsung ke project lah, dari project dulu. Nanti soalnya kalau kita mindset mungkin akan lebih menarik kalau kita udah memaparkan di belakang. Mungkin kita lanjutkan nih Mas. Yang jadi challenge ya? Mungkin sebelum tadi kita ke sana, mungkin lebih saya tertarik tadi antara yang masih ke arah project yang agile sama project yang waterfall. Nah, saat ini masih ada project yang dirun dengan waterfall seperti apa ya Mas ya? Masih yang masih relevan untuk menggunakan waterfall. Kemudian ini biasanya udah nggak kekinian lah, kenapa masih ada gitu kan? Yang requirement-nya bisa kita define konsisten atau tetap.
Ya. Nah, contoh project infrastruktur. Ya. Nah, infrastruktur ya mungkin kita bisa ambil sampel case dari project-project yang mungkin pernah kita jalankan di Sapiens. Nah, project network atau project server, di mana memang kita sudah melakukan assessment di depan. Jadi sebelum project itu dijalankan, artinya seluruh requirement itu kita definisikan terlebih dahulu di depan. Kemudian kita juga berbicara dengan customer, mungkin dari teman-teman solution architect gitu ya. Mereka berbicara, atau mungkin dari aplikasi teman-teman business analyst, bagaimana mereka menangkap dulu apa yang dibutuhkan. Nah, dari situ kita mulai membuat nih contoh untuk infrastruktur, untuk network gitu ya. Itu di depan kalau kita sudah bisa melihat bahwa ternyata customer kita butuh firewall. Kenapa gitu? Karena ini adalah perimeter pertama gitu ya untuk dari sisi security gitu ya. Kemudian kedua, kita butuh distribution switch, kemudian core switch dan lain-lain. Nah, artinya itu sudah kita define di depan. Nah, dari situ kita juga sudah tahu nih harganya berapa gitu ya, atau costnya berapa gitu kan ya. Kemudian kita ukur juga nih kira-kira untuk mendeliver dengan scope seperti ini kita perlu waktu berapa lama. Nah, sebetulnya ada proses di mana kita melakukan estimasi ya. Estimasi. Nah, estimasi ini mungkin teman-teman juga pernah melakukan hal yang sama gitu, menggunakan analogous estimation, parametric estimation, di mana kita bisa berkaca juga gitu ya dari project-project terdahulu untuk dijadikan sebagai referensi. Nah, dari situ kita hitung, ternyata durasinya sekian, kemudian kita butuh manpower sekian gitu ya. Nah, itu kita define di awal. Nah, infrastruktur itu sangat relate sebetulnya dengan pendekatan menggunakan waterfall atau prediktif. Iya. Oke. Nah, lain halnya kalau di aplikasi ya, mungkin teman-teman aplikasi sering menghadapi gitu ya perubahan-perubahan yang diminta oleh customer kita. Tiba-tiba kebutuhannya berubah gitu ya di tengah perjalanan dari development gitu ya. Itu sebagai change request jatuhnya ya? Ya, change request. Tapi bukan berarti prediktif tidak bisa menerapkan CR. Sama. Cuman flexibility-nya mungkin lebih dapat di lebih rigid ya kalau misalnya di yang waterfall ya. Betul. Karena ada proses CR, kemudian CR itu juga kita harus cek terlebih dahulu impact-nya terhadap apa saja, kemudian proses approval seperti apa. Nah, sedangkan agile mungkin kita possible untuk disepakati di awal bahwa apa yang akan diukur adalah risk. Ketika risknya besar gitu ya, maka di situ risk terhadap perubahan ya atau terhadap changes, maka kita bisa ukur itu gitu di agile, sehingga ada potensi untuk melakukan CR berulang. Ya. Seperti itu. Nah, dari pengalaman Mas Samet ini kan, yang jadi challenge di project management itu apa ya? Sering kali menjadi challenge, jadi tantangan loh. Yang ini problematik nih gitu kan? Oke, mungkin ada satu kata kunci mengenai project. Project itu adalah unique ya. Iya. Unique product, service or result gitu ya. Artinya apa yang akan kita jalankan gitu ya. Itu sifatnya pasti akan berbeda-beda. Apa itu yang beda? Bisa jadi scope-nya beda. Kemudian beda juga stakeholder-nya ya. Stakeholder artinya ada challenge di mana kita harus bisa engage dengan stakeholders gitu ya. Nah, kemudian challenge-nya adalah mungkin yang paling besar gitu ya, dampaknya adalah ketika kita gagal dalam mendefinisikan planning atau requirement di depan. Nah, itu akan berdampak pada proses delivery. Nah, ini di mana kita harus bisa tuh memperbaiki kondisi-kondisi seperti itu atau isu-isu. Nah, kita kan project itu adalah kita menjalankan sesuatu yang sebetulnya kita berhadapan dengan risk. Betul. Berhadapan dengan risk. Iya, betul, risk. Nah, di saat risk itu terjadi, maka kan menjadi isu buat kita. Nah, kemampuan seorang project manager itu bagaimana dia harus bisa memanage risk, memanage isu gitu ya. Ya, risk mitigation ya berarti ya. Itu tantangan terbesar. Tapi hal yang paling fundamental gitu ya dari seorang project manager adalah bagaimana dia harus bisa berkomunikasi, karena 90% waktunya
project manager, dia harus berkomunikasi dengan stakeholder ya. Iya. Baik itu dengan tim, dengan customer, gitu ya, dengan internal, gitu. Nah ini perlu, gitu, sangat perlu untuk dikuasai. Gitu. Ya. Oke, menarik sekali. Ya. Menarik. Thank you Mas Mamet, insight-nya di bagian project sama project manager project management ya. Mungkin kita bisa bergerak ke produk nih. Dari Mas Mamet gimana nih untuk produk? Ya menarik sih. Sebetulnya antara project management dan product management itu banyak korelasi ya sebetulnya. Betul sekali. Banget, gitu ya. Nah mungkin antara seorang project manager dan product manager pun akan sering berkolaborasi gitu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan dulu gitu apa sih produk. Oke. Thank you Mamet. Jadi sebenarnya produk itu adalah proses untuk value creation ya gitu kan ya. Value creation. Tapi kalau kita bicara ke produk digital, kita yang coba kita deliver itu adalah kita coba mendefinisikan goal dari produknya tadi terus featuresnya seperti lalu value propositionnya lalu juga target audiensnya nih gitu kan. Betul. Nah terus kalau dari sisi target audience sendiri, kalau kita di Sapiens sendiri mungkin kita bisa bagi dua sebenarnya kan kita ada engagement itu yang emang kita develop produk untuk B2C sama B2B nih. Ini beda nih gitu kan. B2C sama B2B. Nah kalau yang B2C itu enaknya adalah persona kita ke user atau kita tadi target audience yang mau kita bikin tuh lebih mudah kita nih. Kalau kata tadi kita bicara aplikasi Gojek gitu kan, paling kita bicara dua persona. Saya sebagai pengguna, saya mau kayak apa sih kalau saya sebagai pengguna gitu kan? Saya pengen cepat order, saya mudah historinya teringat gitu kan, pembayaran ada di dalam gitu kan. Terus kalau dari sisi driver gitu kan, si personal driver, kalau saya driver berarti saya pengen lebih mudah dapat order. Terus kalau lagi saya sedang mengendara, saya tahu tujuannya itu mau kemana, jemputnya di mana gitu kan, estimasi ke sana berapa lama gitu kan. Seperti model seperti itu. Nah itu yang model B2C. Nah kalau di B2B ya kebanyakan kliennya Sapiens ini kan B2B ya, karena kita bicara serving industri. Nah kalau B2B itu yang jadi challenge adalah kita perlu memahamin proses bisnis daripada klien-klien kita tuh, Mas Mamet. Jadi karena makanya banyak istilah kita perlu tahu tuh, perlu banyak menggali informasi dari subject matter expert. Jadi taruh kata kita mau develop sistem buat accounting. Nah kita perlu paham tuh accountingnya tuh seperti apa. Kita mau develop sistem untuk maintenance aset. Nah kita perlu tahu tuh aset yang di manage seperti apa, proses yang sedang berjalan seperti apa gitu kan. Artinya ada expert judgment di sana. Betul sekali. Jadi emang kalau kita bicara ini emang beda lah antara develop produk untuk B2C sama B2B. Ada challenge-nya sendiri-sendiri. Emang kalau dari B2C itu akan usernya akan lebih banyak ya, besar gitu kan. Kalau yang B2B maka akan lebih limited gitu kan, specific role. Dan dari pengalaman kita kan biasanya kan kita bikin persona apakah dari sisi staff level atau dari sisi manajemen level ya. Itu kan dia need-nya berbeda nih. Dari operations pengen operasi itu yang lebih smooth, dia mudah untuk menginput. Dari manajemen dia pengen lebih mengontrol. Nah, kalau secara prosesnya tadi sendiri, kalau dari Mas Ahmed bicara kan ada waterfall sama agile. Nah, bisa kita kalau produk itu most likely agile tuh yang dilakukan. Nah, agile tuh. Nah, prosesnya sendiri yang kita lakukan ya, kita untuk proses kita melakukan proses design thinking. Kalau Mas Ahmed pernah dengar gitu kan. Terus ada juga product development. Jadi kita akan melakukan design thinking terlebih dahulu, product development, baru nanti kita coba creating most valuable product, MVP Mas Mamet. Itu. Minimum viable product. Baru setelah itu kita melakukan iterasi terus menerus ya. Ya memang tantangannya adalah speed ya. Dimana customer gitu ya, itu diharapkan bisa menikmati value. Betul sekali. Makanya juga sama dengan proses project management yang dilakukan dengan proses agile ya. Kita pengen value-nya itu bisa ke deliver terlebih dahulu, dan juga mungkin itu salah satu cara untuk
tadi ya Mas Mamet bicara managing risk. Oke. Karena kalau kita udah deliver something yang lebih kecil lebih dulu, itu jadi baseline. Iya, betul. Jadi di situ dari user apakah itu satisfied atau satisfied gitu kan. Yang jadi problem dari dulu project management tradisional dilakukan aplikasi development dulu ya menggunakan waterfall adalah itu takes lama kan untuk deliver gitu kan. Terus waktu kita melakukan user testing banyak bugs karena banyak perubahan. Betul. Jadi kan namanya juga ini kan kita banyak perubah, seharusnya di awal itu kita melakukan formulasi A plus B, sekarang jadi CDE di mana itu formulasi baru. Ini kan berarti kan banyak perubahan kode yang dilakukan di dalamnya ini. Nah, itu kan jadi risk dan potensi jadi bugs gitu kan. Betul. Tapi ini sebetulnya relate banget dengan apa yang disampaikan oleh pertanyaannya Mbak Tere mungkin tadi ya, mindset project dan produk. Mungkin bicara kesamaan mungkin. Ya. Sama-sama value. Betul, sama oriented, goal oriented mas goal, ya. Goal oriented. Jadi ada sesuatu yang kita coba deliver gitu kan. Persamaannya. Perbedaannya mungkin project itu ada proses delivery-nya gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya product management lebih kepada fokus kepada value apa yang ingin dicapai gitu ya. Dari dari produk yang dihasilkan gitu ya. Betul. Sedangkan project adalah proses untuk menuju daripada value yang diinginkan gitu ya, proses delivery. Jadi kalau dilihat sebenarnya kan kalau tadi Mas Mamet deliver project menggunakan Agile ya. Mas Mamet sebagai project manager nanti kan ada tim yang dibentuk dengan Agile tuh. Itu kan ada biasanya ada Scrum Master, ada Product Owner. Nah, Product Owner ini sebenarnya kurang lebih sama dengan Product Manager lah bisa dibilang. Terus ada juga development team ya kayak gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau dari Mas Mamet itu pasti akan ownership ada terhadap execution secara proses, secara keseluruhan. Ya, betul. Secara keseluruhan. Nah, kalau saya kan dari sisi product management adalah dari produknya itu sendiri, apa sih yang mau di-achieve atau value yang mau diberikan. Betul. Gitu. Jadi execution, jadi maksudnya akan owning the execution, saya owning the value tadi. Gimana kita ngedeliver value tersebut gitu. Iya. Itu ada proses di mana antara project management dan product management itu beririsan ya. Betul. Kalau kita melihat daripada series of phases daripada product management di mana produk itu pertama lahir gitu ya. Kemudian growth, kemudian mature sampai pada akhirnya produk itu dilepas gitu ya dari expired gitu ya, sudah tidak dijual lagi di market gitu ya. Nah, setiap fase-fase tersebut itu kalau saya melihat gitu ya, bahwa di situ ada proses-proses di mana keterlibatan project berada di situ. Betul. Ketika produk itu lahir, maka project berada di sana untuk mendevelop itu gitu ya. Betul. Nah, kemudian ketika produk tersebut growth, maka di mana ada satu kegiatan project juga di mana kita melakukan improvement. Iya, betul. Jadi memang kalau dari si project bisa dibilang sebenarnya project itu bigger umbrella-nya. Kalau tadi kita korelasi antara project manager dan project management yang bekerja dalam satu proses yang sama. Project ini bagian luar tuh, managing seluruh execution, pastikan stakeholder ini commit terhadap eksekusinya, terus juga risk termitigate. Kalau saya di product management itu adalah memastikan pertama ngedefinisikan value-nya itu apa yang mau kita deliver. Nah, itu mesti clear tuh. Itu ownership di product manager untuk mendefine value, terus mendefine how-nya gitu kan. Betul. Gitu. Sampai tadi balik lagi setelah kita desain how-nya kan kita akan develop fitur, terus kita juga akan ada backlog, terus kita juga bikin produk roadmap ya secara keseluruhan. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Jumria Rahman. Bagaimana komunikasi yang baik jika asesmen sudah dilakukan klien, sudah approve requirement-nya, tiba-tiba ada yang belum didetailkan, dan akhirnya menjadi project delay karena ada penambahan kerjaan. Ini di mana ada requirement itu berubah-ubah kondisinya gitu ya. Nah, yang ditanyakan itu bagaimana berkomunikasinya. Nah, mungkin gini, di awal pada saat project itu belum dijalankan, memang kita harus berkomunikasi lebih detail. Mungkin agak sedikit memberikan pemahaman juga bagaimana kepada klien atau customer kita gitu ya, bagaimana project ini nanti akan dijalankan.
Nah, mungkin ketika nanti ada potensi bahwa project ini berpotensi berubah-ubah gitu ya, maka kita juga harus sampaikan bahwa ini high risk terhadap changes gitu. Maka ada komitmen yang memang harus disepakati di depan. Komitmennya apa? Misalnya kalau ternyata akan terjadi perubahan, ada potensi, karena kita sudah sama-sama aware bahwa requirement-nya akan berubah gitu ya. Maka itu kita harus terapkan approach agile. Apa itu agile? Nah, kita juga harus educate gitu ya. Kalau memang customer-nya belum mengenal terkait dengan approach tersebut, ya ada baiknya kita juga berbicara, berkomunikasi dengan mereka untuk menyampaikan ini kepada mereka gitu ya. Nah, kemudian ketika requirement-nya tidak detail, ya memang agile itu sangat relate banget sih dengan kondisi-kondisi seperti ini, dimana kita harus terus melakukan refine gitu ya terhadap requirement sampai requirement itu benar-benar detail, dan itu sudah pasti akan berdampak kepada changes. Betul. Nah, mekanisme CR itu kita harus sampaikan di depan. Apa yang akan terjadi ketika customer itu menginginkan perubahan terhadap spesifikasi. Nah, itu harus disampaikan di depan bahwa akan ada potensi CR. Mekanisme CR ini harus sama-sama disepakati gitu ya dengan customer kita. Karena apa? Karena kalau tidak, maka proyek itu kan berpotensi over budget. Ya, over budget itu jadi problem itu gitu ya. Nah, ini sama-sama situasi yang memang sebetulnya tidak diharapkan. Betul. Gitu. Itu berarti perlu kita komunikasikan dengan project sponsor ya. Biasanya ada ini yang jadi decision maker biasanya kan project sponsor gitu kan. Biasanya head of department client atau salah satu chief yang mensponsorin gitu kan. Berarti kan kita perlu kita perlu tadi petakan lah gitu kan. Apa sih problemnya, solusinya apa, implikasinya apa. Dan keputusan balik ke klien nih. Yang harus memutuskan apa yang harus kita lakukan kan. Gitu kan. Karena kita akan memberikan deskripsi apa yang sedang terjadi, risk apa yang coba kita mitigasi, terus opsinya apa aja dengan implikasi cost, time, waktu, dan pada akhirnya klien yang harus memutuskan. Ada pertanyaan lagi nih, Kak, bagaimana cara untuk meningkatkan diri sebagai project manager dan tetap update dengan tren dan praktik terbaru? Nah, sebetulnya di PMI sendiri, Project Management Institute, ada talent triangle. Di mana di situ ada 3 hal yang kompetensi yang harus dimiliki seorang project manager gitu ya. Pertama adalah business acumen, kemudian ada ways of working, kemudian ada power skill. Nah, mungkin kalau untuk business acumen, di mana seorang project manager itu harus sedikit lah, mungkin general kita ngerti soal benefit management gitu ya. Nah, kemudian bagaimana bisnis itu bekerja, karena apapun itu, apa yang kita deliver part of the business. Betul. Nah, kemudian ways of working itu adalah di mana seorang project manager itu belajar terkait dengan approach yang tadi saya sampaikan. Salah satunya, pertama kita harus ngerti tuh tipe project management seperti prediktif, adaptif, atau agile, atau hybrid. Nah, kemudian ada power skill. Power skill itu kita harus belajar soal leadership, kemudian active listening, nah kemudian communication. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa jadi masukan juga nih, bagaimana kita bisa meningkatkan diri sebagai seorang project manager. Namun yang terpenting adalah experience, pengalaman. Nah, itu yang paling penting, karena jam terbang gitu ya. Karena kalau bicara soal project tadi yang sifatnya unik ya, dia akan bertemu dengan medan-medan yang berbeda, gitu ya, stakeholder yang berbeda, dan lain-lain gitu ya. Emang itu sesuatu, emang ada ilmunya, ada pakemnya, kita perlu belajar konsep gitu kan. Cuman emang ini seperti pisau nih, perlu diasah. Harus diasah. Perlu diasah. Nah, rasanya gimana, emang harus terjun ke project dan kita execute, hadapin segala problematika, karena kalau segi project juga sama gitu kan. Kita berhadapan dengan stakeholder, dan ada juga internal team yang perlu kita manage kan gitu kan. Kita perlu pastikan bahwa untuk produk project atau produk delivery-nya itu sendiri, ini timnya ini well oiled machine nih untuk kita bisa deliver value-nya. Jangan sampai mereka overburn kan, sering kali nih jadi problem kalau di project management itu kan tim-timnya adalah overburn karena emang tadi banyaknya banyak permintaan changes nih, terus seolah-olah ini never ending project tuh sering kali ya saya dengar tuh. Jadi
itu case-case ya dimana tadi ketika scope berubah-ubah dan kita tidak bisa memanage perubahan itu, gitu ya, dan kita mengkomunikasikan itu, maka kondisinya itu akan menjadi never ending. Iya, betul sekali. Nah, memang komitmen di awal gitu ya, sebelum project memang harus kita capai terlebih dahulu. Kenapa? Karena komitmen di awal kalau kita tidak bisa capai, maka perubahan-perubahan kayak tadi atau case-case yang disampaikan itu akan berpotensi terjadi. Cara nguncinya macam-macam kan. Ada apa namanya? Ada kita bisa apa namanya? Ada scope statement yang memang harus disepakati bersama dengan customer kita, gitu ya. Kemudian ketika ada changes gitu ya, rules-nya juga kita harus sepakati juga apa namanya perlakuan terhadap changes itu akan seperti apa gitu. Nah itu juga penting. Mungkin cukup dilematis. Ada beberapa kondisi di mana memang mungkin ya bisa jadi kita akan sungkan ya ketika menyampaikan bahwa ini akan impact loh ke cost. Ada kondisi-kondisi seperti itu. Nah mungkin kemampuan kita gitu ya, kemudian bagaimana cara kita berkomunikasi menyampaikan itu kepada customer mungkin hal yang terpenting. Nah itulah mungkin salah satu tantangan ya seorang project manager untuk bisa dapat melakukan itu. Oke. Ada pertanyaan baru nih. Skill mandatory yang dimiliki project management dan product manager ini kurang lebih ada overlap-nya sama nih. Tapi yang paling penting itu mungkin customer focus tuh. Customer fokus. Terus kita juga perlu tadi ada kita melakukan empathy sama collaboration, itu penting. Skill penting, planning loh. Planning juga penting banget. Time management. Cost management. Itu juga sangat penting. Betul. Tapi communication itu juga sangat penting. Itu mandatory harus dimiliki karena tidak mungkin seorang project manager dia pasif gitu ya. Atau karena dia harus terus berkomunikasi. Malah mungkin di Agile sendiri gitu ya. Malah untuk membangun sebuah tim yang efektif bekerja, malah mereka harus terus berinteraksi. Malah ditekankan apalagi Scrum gitu ya. Mereka harus dalam satu ruangan yang sama gitu. Walaupun sebetulnya tidak membentuk kemungkinan untuk dilakukan secara online atau virtual gitu ya. Namun disarankan komunikasi itu penting. Itu dengan tim, belum dengan eksternal stakeholder atau customer kita. Iya, betul. Ada lagi tuh. Pertanyaan. Oke, bagaimana project manager dan product manager menangani konflik dalam tim? Terutama jika terdapat perbedaan pendapat tentang arah project. Gimana, Sus? Ini kayak pertanyaan project soal. Sama juga produk nih, sama nih gitu. Menarik nih. Oke, konflik manajemen ya. Ini relate. Ya mungkin kita juga sering mendengar gitu ya. Strategi ya bagaimana kita bisa melakukan accommodate kebutuhan daripada keinginan atau interest daripada tim. Misalnya kita berantem, kita juga harus bisa mendengarkan nih, kira-kira mendengarkan sebetulnya apa yang diinginkan oleh tim gitu ya. Kemudian kita juga dengan active listening tadi, kita harus dengarkan alasannya kenapa gitu ya. Nah kita harus mencari jalan tengah gitu ya, win-win solution. Kalau memang bisa dilakukan seperti itu gitu ya. Nah kalau misalnya dalam kondisi stuck, maka memang ada proses yang kita lakukan dalam proses eskalasi. Itu juga bisa kita lakukan untuk menangani konflik ketika konflik ini menemui deadlock. Nah, ada dalam kondisi-kondisi tertentu memang gitu ya menghadapi manusia gitu ya di dalam tim itu cukup cukup kompleks gitu ya. Dengan perbedaan-perbedaan karakter, perbedaan kepentingan dan lain-lain. Namun seorang project manager itu harus bisa menengahi kondisi-kondisi tersebut. Mungkin kalau saya tambahkan dikit itu mungkin yang perlu kita sebelum kita diskusi lebih lanjut adalah clarity. Kita perlu jelaskan dulu jadi jangan ada prasangka antara kita nih. Jadi kita mesti clear dulu isunya gitu kan, arahnya seperti apa. Terus kita juga minimasi ini asumsi-asumsi ya. Karena itu jadi kadang jadi
aspek konflik nih karena asumsi saya A nih, ini B gitu kan. Iya, nah, belum tentu betul. ini kadang semua masih pakai asumsi. Jadi mungkin clarity ini mungkin penting untuk kita clearkan dulu, at least kita punya same baseline and same understanding. Betul, betul. Gitu kan. Terus juga kalau emang ada yang masih beberapa item emang masih asumsi, mari kita bersama-sama untuk cari tahu nih apakah asumsi tersebut benar atau salah. Benar. Sebelum kita melangkah lebih lanjut ya. Jadi kan nanti kalau di situ kan kita bisa logical thinking bahwa oh nih arah mana yang perlu dengan kondisi dengan semua kondisi yang terpetakan di lapangan tadi, pro cons. Betul. Kita kan bisa menilai lebih baik lah. Jadi itu. Dan kita harus fokus terhadap goals daripada goal atau value creation-nya tadi. Jadi itu kita harus sampaikan juga kepada tim di mana konflik ini akan menghambat kondisi seperti itu. Betul. Dan kemampuan kita juga harus bisa memotivasi mereka gitu atau menengahi. Iya. Oke. Wah, sepertinya sudah 30 menit nih. 30 menit. Lebih nih kayaknya, Mas. Sudah nih. Mungkin next session ya, kalau ada teman-teman pengen tanya-tanya sebetulnya mungkin bisa bisa ngobrol langsung mungkin, atau mungkin bisa bertanya langsung nanti ke kita gitu ya, untuk mengenal lagi gitu ya. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan masih belum terjawab, kita bisa diskusi lebih lanjut ya, atau kita bikin sesi baru gitu ya. Siap. Terkait ini gitu. Mungkin kami ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman Tech People yang sudah hadir. Terima kasih banyak Tech People. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah bertanya ya, sehingga kita bisa sama-sama saling sharing ya terkait dengan knowledge yang kita punya. Mohon maaf kalau terdapat informasi yang kurang berkenan, atau mungkin ada koreksi atau hal yang ingin dikoreksi, silahkan. Kami juga masih banyak kekurangan dan masih terus belajar ya, dengan apa yang kita jalankan saat ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa stay tune juga di IG dan follow Sapiens terus dan follow ya. Topik lain beredar di Sapiens Lightning Talk atau XLT. Dan yang penting jangan lupa untuk follow sosial media Sapiens, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, bahkan juga threads-nya juga. Saya Radis Inggarmana dan rekan saya Mamet. Terima kasih banyak. Selamat sore menjelang malam. Terima kasih.